Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Eni dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Ayu Sima dengan NIM 003, Clarissa Nindya dengan NIM 006, Muhammad Raihan dengan NIM 015, dan Edwardus Lintang dengan NIM 081, akan menjelaskan mengenai jenis reaktor nuklir. Sebelum kami menjelaskan mengenai jenis reaktor nuklir, akan saya jelaskan mengenai energi nuklir itu sendiri. Reaksi nuklir merupakan reaksi yang terjadi di inti atom. Inti atom terdiri dari proton, neutron, dan dikelilingi oleh lintasan elektron. Reaksi yang terjadi ada reaksi fusi dan fisi. Namun, pada pembangkit listrik tenaga nuklir, yang digunakan adalah reaksi fisi. Reaksi fisi merupakan reaksi pemecahan satu inti atom menjadi dua inti atom baru, karena adanya trigger, yaitu dengan penembakan neutron kepada inti atom. Kemudian, energi panas akan dihasilkan akibat dari tumbukan antara neutron dan inti atom. Bukan hanya sekali tumbukan, tetapi beberapa kali tumbukan yang berkelanjutan disebut juga dengan efek domino, sehingga energi panas yang dihasilkan akan berlipat. Secara historis, ada dua reaktor nuklir yang muncul pada awal kemunculan reaktor ini sendiri, dengan berpendingin gas, yaitu karbon dioksida dan grafit yang dimodernisasi. Yang pertama ada reaktor Magnox. Reaktor Magnox ini dibangun di Inggris pada tahun 1956 sampai 1971 dan telah digantikan. Bahan bakarnya berupa logam uranium alami dan didesain steel pressure vessel atau bejana tekan baja. Kemudian teman-teman bisa melihat pada gambar ini, reaktor Magnox terdiri dari fuel elements atau elemen bahan bakar. Elemen bahan bakar terdiri dari batang bahan bakar yang terbungkus dalam kaleng Magnox, dimuat secara vertikal. Saluran dalam inti terbuat dari balok grafit. Saluran vertikal lebih lanjut mengandung batang kendali atau control rods untuk peredam neutron kuat yang dapat disisipkan atau ditarik. Fungsinya adalah mengatur proses fisi dan oleh karena itu panas dihasilkan. Seluruh perakitan didinginkan dengan cara meniup gas karbon dioksida melewati kaleng bahan bakar yang dirancang khusus untuk meningkatkan panas. Nantinya panas ini akan dialirkan menuju steam generator yang akan mengubah air menjadi uap. Uap digunakan untuk memutar turbin dan turbin nantinya hasil airnya adalah energi listrik. Akan tetapi reaktor Magnox ini memiliki kelemahan, yaitu suhunya rendah dan kosnya tinggi. Oleh karena itu perlu adanya efisiensi, sehingga terciptalah reaktor AGR atau an Advanced Gas Cooled Reactor. Bahan bakarnya berupa logam uranium dioksida dan desain dengan stainless steel cladding atau selongsong baja. Seperti yang disebutkan tadi bahwa efisiensi dibutuhkan dengan cara meningkatkan suhu untuk meraih efisiensi termal dan peningkatan kepadatan daya untuk mengurangi kos. Sehingga dampaknya adalah pada reaktor AGR ini perlu adanya peningkatan proporsi uranium dalam bahan bakar. Selanjutnya adalah reaktor Sandu. Reaktor Sandu ini adalah satu-satunya desain reaktor moderat air berat yang digunakan secara komersial. Dirancang di Kanada dan kemudian akan diekspor ke beberapa negara. Bisa dilihat di gambar tersebut bahwa dalam reaktor Sandu, uranium dioksida yang tidak diperkaya itu akan disimpan ke dalam kaleng panduan zirkonium yang dimasukkan ke dalam tabung panduan zirkonium horizontal. Cara kerjanya adalah bahan bakar didinginkan dengan memompa air berat melalui tabung di bawah tekanan tinggi untuk mencegah air mendidih. Dan kemudian ke generator uap untuk menaikkan uap dari air biasa atau yang biasa kita sebut dengan air alami. Pengurangan tambahan yang diperlukan dicapai dengan merendam tabung panduan zirkonium dalam wadah tanpa tekanan atau yang biasa kita sebut dengan kalandria. Kalandria itu berisi lebih banyak air berat daripada cairan yang lain. Pengendalian dilakukan dengan memasukkan dan menarik batang kandrium dari kalandria. Seluruh perakitan terkandung dalam pelindung beton dan bejana penahan. Water cooled and moderate. Dengan pindah dari tingkatan pengayaan uranium 235 yang lebih tinggi, memungkinkan untuk mentolerir tingkatan penyerapan neutron lebih besar di inti, sehingga air bisa digunakan sebagai moderator dan pendingin. Nah, pada saat ini reaktor yang paling banyak digunakan adalah reaktor PWR.
atau bisa disebut dengan air bertekanan reaktor. Nah, pada reaktor ini menggunakan uranium yang diperkaya sekitar 3,2%. Bahan bakar uranium tersebut disimpan dalam kaleng paduan zirconium seperti di desain candu. Seluruh rakitan ini terkandung dalam pelindung beton dan kapal penahan. Pada reaktor ini, pada saat proses pemanasan, kemudian akan dialirkan ke steam generator. Nah, dari situ uap-uap hasil dari pemanasan akan memutar turbin. Nah, dari turbin tersebut akan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya ada reaktor BWR atau Boiling Water Reactor. Boiling Water Reactor ini merupakan reaktor yang hampir mirip dengan PWR, hanya membedakan tidak adanya steam generator. Nah, jadi pada reaktor ini air akan dibiarkan untuk mendidih di sirkuit reaktor. Jadi hasil uap yang ada di reaktor vessel akan memutar turbin sehingga akan menghasilkan listrik di generator. Lalu reaktor BWR ini digunakan di 10 negara, contohnya adalah Amerika Serikat. Selanjutnya ada reaktor RBMK. Pada tahun 1956, di waktu yang bersamaan dengan reaktor Magna sedang diujikan, Uni Soviet sedang menguji sebuah reaktor dengan pendingin berbasis air dan grafit sebagai moderator yang dikenal dengan reaktor RBMK. Pada gambar tata letak reaktor terdiri dari inti grafit besar yang di dalamnya terdiri dari 1.700 saluran vertikal dan di dalamnya lagi terdapat bahan bakar uranium dioksida. Lalu uap panas yang dihasilkan dari reaktor dialirkan ke steam generator untuk selanjutnya dialirkan lagi ke turbin yang dihubungkan dengan generator. Kemudian dari situ dialirkan ke kondenser untuk didinginkan, lalu kembali ke steam generator bersamaan dengan air yang tidak menjadi uap dialirkan kembali ke dalam reaktor. Suhu yang keluar dari reaktor ini yaitu sebesar 284 derajat Celcius dengan tekanan 1000 PSI dan efisiensi dari siklus ini sebesar 30%. Perlu diketahui juga kalau reaktor RBMK ini juga pernah mengakibatkan suatu insiden yaitu di Chernobyl. Dari 4 reaktor yang diujikan, ada reaktor RBMK yang meledak karena ada kesalahan dari kondenser sehingga airnya itu masih panas dan berlanjut panas sehingga terjadi ledakan. Selanjutnya ada reaktor Next Generation Candu. Reaktor ini merupakan pembaruan dari reaktor Candu dengan pembaruan dari sistem pendingin yang awalnya memakai air berat menjadi air ringan. Hal ini disebabkan karena air ringan lebih mudah didapat dan pencemarannya tidak begitu berat. Lalu bahan bakar uranium dioksida lebih diperbanyak daripada bahan bakar uranium alami. Desain teras reaktor kompak itu juga ukuran dari yang tadinya lebih besar dikurangi setengahnya agar keluaran dayanya itu sama. Terus masa pakai bahan bakar lebih sama dengan pengurangan volume bahan bakar iradiasi. Selanjutnya ada peningkatan efisiensi termal melalui turbin uap bertekanan lebih tinggi. Reaktor air bertekanan lanjut AP1000. Jadi sebelum adanya reaktor AP1000 ini ada namanya AP600. Nah, ini AP600 merupakan desain paling mutakhir yang dilisensi di Amerika Serikat. Lalu, BNFL juga telah mengembangkan AP1000 dengan fitur keselamatan yang serupa dengan versi yang lebih kecil, tapi mendapatkan skala ekonomi. Lalu, desain pasif tingkat lanjut merupakan pengembangan dari desain PWR di Sizewell B. Fitur desain utama dari desain AP adalah penyederhanaan desain PWR standar, teknik pembuatan modular memberikan jadwal konstruksi yang lebih singkat, sistem keamanan pasif yang menggunakan gaya alami, sistem pendinginan pasif mencakup pendinginan teras, umur operasi 60 tahun dengan ketersediaan pabrik desain 90% lebih. Lalu penilaian resiko probabilistik merupakan perubahan desain yang dilakukan sebagai hasil dari studi PRA. Lalu British Energy telah terlibat dalam studi kelayakan dengan BNFL atau Westinghouse Covering. Nah, perannya itu adalah 1. Kelayakan desain terhadap kriteria Inggris,
khususnya pada lisensi desain. Lalu yang kedua, kesesuaian teknis reaktor AP1000 di lokasi yang ada. Lalu yang terakhir, kasus ekonomi untuk pabrik dan model pendanaan potensial. Selanjutnya ada desain prototype. Desain prototype ini dikonsider akan berlaku dalam jangka panjang, yaitu sekitar tahun 2020 sampai tahun 2030. Yang pertama ada desain PMBR atau Pebble Bed Modular Reactor, berpendingin helium dan grafit yang dimodernisasi. Efisiensinya sekitar 50%. Bahan bakar yang digunakan adalah uranium dioksida yang dilapisi dengan karbon dan silikon karbida. Lapisan ini berfungsi sebagai penahan gas yang mudah menguap gas yang dihasilkan dari operasi reaktor. Kemudian terdiri dari vertical steel pressure vessel. Kemudian helium sebagai pendingin dan pentransfer panas. Jika terisi penuh, desain ini akan berisi 310.000 bola bahan bakar. Juga fitur keselamatan pasif inherent, artinya tidak membutuhkan operator interferensi. Yang kedua ada IRIS atau International Reactor Innovative Secure. Konsepnya lebih kepada small LWR dengan keamanan yang terintegrasi. Baik, selanjutnya adalah fast reaktor atau reaktor cepat. Semua sistem reaktor yang sukses secara komersial saat ini adalah reaktor termal, dengan menggunakan neutron lambat atau termal untuk mempertahankan reaksi berantai fusi dalam bahan bakar uranium atau uranium-235. Di dalam ilmu fisika, jenis reaktor ini menentukan inti dengan konsentrasi fisil yang sangat tinggi dan terbuat dari plutonium. Untuk membuatnya berkembang biak, inti aktif dikelilingi oleh material yang tersisa dari proses pengayaan reaktor termal. Sodium yang diedarkan melalui inti itu dipanaskan loop sekunder dengan pendingin natrium, yang kemudian dipanaskan air dalam generator uap tersebut untuk meningkatkan uap. Jika tidak, praktik desain untuk mengikuti jalur yang telah ditetapkan dengan rakitan bahan bakar yang dilapisi kaleng dan disusun bersama di dalam inti, diselingi dengan batang kendali yang dapat digerakkan. Inti dicelupkan ke dalam kolam pendingin atau pendingin dipompa melalui inti dan kemudian ke penukar panas. Pada saat ini, semua reaktor yang telah dijelaskan sebelumnya adalah reaktor fisi. Energi juga bisa diproduksi dengan menggabungkan inti dari elemen cahaya. Ide melepaskan besar jumlah energi dengan fusi terkontrol dari inti atom seperti deuterium dan tritium sangat menarik karena deuterium terjadi secara alami di air laut. Sayangnya, fusi terkontrol ternyata sangat sulit untuk dicapai. Agar reaksi tersebut bisa tercapai, suhu harus lebih dari 100 derajat dan kepadatan tinggi deuterium dan tritium harus dicapai dan dipertahankan untuk waktu yang cukup lama. Pada saat ini, sejumlah besar proyek termasuk kolaborasi Eropa yang telah membangun Joint European Torus atau JET di Culham di Oxfordshire memiliki secara bertahap progres untuk mencapai kombinasi suhu, kepadatan, dan waktu penahanan yang diperlukan untuk mencapai fusi terkontrol. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.